Kita akan buat tampilannya. Itu saya menggunakan aplikasi namanya MockPlus. Nah, jadi aplikasi MockPlus ini yang saya gunakan. Ini yang saya pilih adalah tampilan Windows atau tampilan webnya web. Inilah bukan tampilan web. Jadi langsung saja kita akan mulai pengeditan berdasarkan tampilan-tampilan. Jadi sini saya akan menampilkan tampilan utama dulu. Jadi saya buat project dulu. Saya namakan foldernya tampilan depan. Tampilan depan. Nah, oke, di tampilan depan ini, jadi kita akan ambil kotak-kotak saya. Jadi kumpulan-kumpulan kotak-kotak ini yang akan kita buat. Jadi ya, oke. Sedikit dikasih warnanya di sini, dia harus diwarnakan, dia harus klik di ini harus ditarik ke bawah aja. Nah, tarik ke bawah sudah. Pilih colornya ini, border bukan. Nah, ini basic, pilih basicnya. Nah, di basic ini pilih warnanya, kita warnai warna apa, hitam, terserah kawan-kawan. Nah, sesuai keinginan daripada kawan-kawan. Nah, ini biru aja. Terus ada juga sini foto sekolah, foto sekolah. Satu lagi di sini adalah aku gawe ini. Nah, ini informasi penerimaan, informasi penerimaan siswa baru SMK SMA SMA Negeri 7
Ranta Coffee. Jembatan mati. Nah, lalu di sini kita beri garis. Jadi kita warnakan dia hitam. Nah, serongkatnya sedikit, baru ditarik. Nah, tampilannya terus ini. Jadi web ini kita buat dia hanya kotak-kotak, kumpulan kotak-kotak. Nah, ini diwarnakan abu-abu. Oke. Oke, ini diwarnakan. Pilih pasik, kemudian warna hitam, abu-abu. Nah, dia cocok. Terus jika kalau mau pilih ini tampilan-tampilan lain, ada ini dia. Ini ada radio button, ada semua, ada checkbox, ada radio button, ada live out, semua ada. iPad, iPhone, kemudian ini yang tadi saya pilih adalah Windows. Ini dia tadi yang tampilan ini saya pilih, ini Windows. Nah, kemudian lainnya kalender, ada chart, markup, di sini lainnya ada, di sini juga, ini juga, yang ini ada juga. Nah, ini bukan smile. Nah, ini nanti di sini digunakan. Jadi ada ini, ada itu juga, semua dijelas juga. Tinggal semuanya ada, tinggal dipilih-pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, semuanya kiranya jelas. Nah, jadi ini adalah gambaran singkat tentang pembuatan pembuatan tampilan logout. Di sini saya sudah berikan tampilan yang saya sudah edit sebelumnya. Jadi ini sekilas pembahasan awal saja. Nanti ada pemberitahuan berikutnya. Artinya saya sudah siapkan tampilan logout saya sudah desain tampilan logout untuk semuanya dari diagram-diagram tersebut. Ya, langsung saja kita buka tampilan layout yang sudah saya buat. Oke, nah berikut adalah tampilan layoutnya. Kita cari dulu di Mock Plus Classic, pilih personal project atau
open projectnya atau Ctrl O. Ya, kita pakai yang manual saja, klik di ini saja open O. Bisa juga teman-teman klik Ctrl O juga bisa. Jadi saya pakai yang klik aja Ctrl O, desain web. Ini desain web ini yang saya sudah buat. Mau minta untuk di save file ini atau tidak, mau saja, tidak di save saja, mau dibuang. Nah, ini tampilan yang kemudian saya sudah buat. Nah, ini dia. Jadi ini yang kemudian saya sudah jelaskan sebelumnya. Ada tampilan depannya, terus ada adminnya, tampilan adminnya, ada tampilan pimpinannya, semuanya lengkap di sini. Oke, jadi saya akan jelaskan satu persatu. Jadi ini merupakan tampilan depannya. Jadi tampilan depannya ini ada punya panduannya. Jadi dalam panduannya ini menyangkut dengan panduan bagaimana siswa akan mendownload panduan ini untuk menjadi panutan pedoman untuk bagaimana melakukan proses-proses yang ada di dalam sistem ini, jalur informasi penerimaan siswa baru ini. Jadi di dalam sini menyangkut dengan pedoman-pedoman untuk ada panduan untuk pedoman pendaftaran di dalam sistem. Nanti di masuk, jika tidak mengerti downloadlah panduan ini, nanti akan arahan-arahan yang diberikan dalam panduan dalam bentuk PDF. Jadi ketika ini sudah baca panduannya, siswa sudah baca panduannya, sudah dimengerti, langsung saja di sini ada jadwal info kegiatan, jadwal kegiatannya, ada pendaftaran online saya contohkan tuh di tanggal 12 Januari sampai 1 Februari 2020 gelombang pertama. Begitu juga yang kedua, gelombang kedua dibuka di tanggal 2020 ospek dan keterangan kosong. Ketika dipilih daftar, ini juga bisa dicetak, ini cetak info kegiatan. Kemudian pilih daftar, maka sistem memproses mengarahkan ke pendaftaran. Jadi yang tadi sudah dipilih daftar berarti sudah lewat, jadi tandanya warna biru. Jadi ini yang belum diisi, jadi dia belum warna biru. Jadi ketika diisi namanya, saya umpamakan Ramli Jabir, nomor induk siswa 123456788, alamat Takofi, Kecamatan Multikota Ternate, tempat lahir Takofi, tanggal lahir 19 September 1999. Jadi tanggal lahir ini dia otomatis tidak diisi. Jadi ketika diklik begini langsung muncullah ini, langsung dipilih tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Kemudian jenis kelamin laki-laki, ya jurusan. Nah, di jurusan ini dia juga otomatis, jadi ketika diklik, ya coba diklik, ini ada IPA dan IPS, nanti dipilih. Nah, ada ini jurusan IPA dan IPS. Kemudian ada agama dan nomor telepon. Jangan lupa juga sertakan fotonya, jangan lupa. Jadi tidak boleh ada yang kosong. Jadi kemudian jenis kelamin dicentang laki-laki. Kemudian pilih kirim, maka sistem mengarahkan pada bukti pendaftaran. Isi formulir sudah lewat, kemudian sudah berada di bukti pendaftaran. Jadi sudah selesai, nyatakan selesai pendaftarannya. Jadi diklik simpan atau cetak. Ada. Oke, itulah penjelasan dari siswa atau tampilan depan. Kemudian berikut adalah tampilan admin. Nah, jadi admin login, admin masukkan username-nya adalah admin, passwordnya adalah
1 2 3, nah next. Nah ini. Kemudian pilih login, sistem masuk ke tampilan adminnya. Nah, ini merupakan tampilan admin. Nah, ini yang dijelaskan di diagram sebelumnya. Dia menuju sistem arahkan ke rumah home. Jadi di home ini ada, saya contohkan, jadi ada siswa yang mendaftar jumlahnya 70 beserta siswa barunya. Nah, siswa barunya, calon peserta siswa barunya jumlahnya 70, jurusannya ada 2. Jadi di sini yang 70 ini, jadi yang 50 untuk lolos yang warna-warna ini ada keterangannya. Jadi yang warna biru ini adalah siswa yang lulus yang 50%, yang 20% adalah siswa yang tidak lulus, yang 25% ini adalah jurusan IPA, yang warna ini 25% untuk IPS. Itu sekilas penjelasan untuk diagram home. Kemudian ketika admin pilih salah sini sebenarnya, maaf. Nanti diganti saja. Ini sebenarnya bukan ini. Jadi dia harus, ini dia. Ctrl C aja. Salah, maaf, udah kesalahan teknis. Harusnya dia di sini. Nah, oke dan oke. Harus dia warna hijau. Teksnya. Nah, oke, mantap. Oke, sudah, maaf tadi kesalahan teknis sedikit. Jadi ketika admin pilih calon peserta siswa baru, maka sistem arahkan ke calon peserta siswa baru. Langsung tandanya juga warna biru, menandakan bahwa ada di menu calon peserta siswa baru. Jadi di sini ada pilihan kelulusan. Jadi di pilihan kelulusan sini ketika diklik ada semua, ada lulus dan tidak lulus. Jadi ketika diklik lulus, maka muncul di sini adalah siswa-siswa yang lulus. Jika diklik di sini adalah siswa yang tidak lulus, maka di sini juga akan muncul siswa yang tidak lulus. Jadi juga pilih jurusan. Jadi ketika pilih jurusan semuanya, jadi ketika diklik ini kan semua, berarti semua yang ada di sini masuk. Jadi ketika diklik IPA, maka dia munculnya IPA. Yang ketika diklik IPS, maka munculnya IPS. Nah, berdasarkan pilihan di atas ini. Nah, kemudian ada tambah data. Jadi ketika admin pilih tambah data di bawah ini, tambah data siswa, maka diarahkan ke tambah data. Nama sama dengan pendaftaran tadi tidak beda, sama saja. Jadi pilih semua, ada jurusan, nah ada IPS, saya rasa ini. Jadi ketika dikirim langsung datanya masuk ke ini calon peserta siswa, langsung ada di sini, langsung ada menu carinya. Jadi ketika langsung cari namanya. Oke, jadi itu ketika tambah data. Nah, oke, jadi tadi tambah data, kemudian ada selain tambah data ada ubah. Dan di sini ada ubah. Jadi ketika diubah ini kita bisa mengubah nama daripada siswa-siswa. Jadi di sini ketika mau ada kesalahan ini
alamat atau yang lain dan sebagainya, mungkin jurusan dan tempat tanggal lahir, pokoknya yang ada sini kita bisa rubah semuanya. Jadi ketika dipilih ubah maka diubah, kemudian kirim, ya tersimpannya di calon peserta siswa baru. Terus detail, ada detail ini adalah artinya dari data-data siswa ini rinciannya, detailnya, datanya di sini, rincian data-datanya ada di semua. Foto maikon yang tadi sudah diinput tadi, contohnya Ramli Jabit ini sudah diinput tadi, NPM-nya, NIS-nya, nomor siswanya sudah selesai. Kemudian nanti di sini ada hapusnya, ini hapus. Ketika diklik hapus maka nama ini Ramli Jabit atau M Irfan ini akan dihapus. Begitu juga sebaliknya, ada yang lain-lain juga. Ketika diklik hapus maka akan secara otomatis terhapus. Kemudian ketika pilih jurusan, admin pilih jurusan, maka diarahkan ke jurusan. Nah, waduh, salah ini, maaf ada kesalahan, ini bukan salah, sorry ada kesalahan, aduh kesalahan ini. Nah ini dia harus oke. Jadi ketika dipilih jurusan, jadwal kegiatan, oh berarti betul, sorry Ctrl Z aja. Jadi ketika dipilih jadwal kegiatan maka munculnya ke jadwal kegiatan. Nah di jadwal kegiatan ini ada namanya jadwal kegiatan ini ada tadi yang kemudian ada di tampilan utamanya atau tampilan depannya di siswa tadi, yang data siswa yang awal tadi itu ada di sini. Jadi dari data ini hingga di sistem di database, tersimpan database, kemudian dia lari ke tampilan depan. Nah jadi di sini jika klik ubah maka dia akan ubah data ketika ada kemungkinan tanggal atau gelombang sama dengan calon peserta siswa baru. Ketika dipilih tambah maka ini ada tambah nama kegiatan, tanggal, kemudian keterangan. Nah, tanggalnya otomatis juga tidak perlu diinput, langsung diklik aja langsung munculnya begini. Jadi simpan maka munculnya kegiatan. Umpamanya kayak sini jurusan nama kegiatan yang di sini, jadwal kegiatannya pendaftaran online 12 Januari 1 Februari 2020 gelombang pertama, maka outputnya di sini pendaftaran online 12 Januari 1 Februari 2020 gelombang pertama. Jadi ketika diklik hapus maka gelombang pertama ini hapus, hilang. Oke, kedua adalah jurusan. Ketika admin pilih jurusan maka dia arahkan ke jurusan, ada IPA dan IPS. Nah, jadi ketika ada pilih ubah maka ubah, kemudian ubah data, kemudian hapus akan hilang, kemudian tambah data. Nah ketika ditambah nama jurusan langsung klik simpan, kayak itu dia. Kemudian di pimpinan, oke, berikut adalah tampilan pimpinannya. Jadi tampilan pimpinan login, jadi login username-nya adalah pimpinan, ini passwordnya 123456. Jika klik login masa ini tampilan awalnya yang di tampilan awal di siswanya itu, cuman saya masukkan ke loginnya tapi bukan di tampilan pimpinannya, maksudnya ini tampilan awalnya. Ketika di klik linknya maka diarahkan pertama ke tampilan ini yang pendaftaran tadi, siswa yang mendaftar. Nah di sini langsung klik login, langsung masuk ke pimpinan. Nah ini sudah saya jelaskan tadi di
di jurusan tadi di admin. Kemudian laporan siswa yang lulus. Nah, laporan siswa yang lulus ini ada nama-namanya siswa yang lulus. Jadi dari database nanti diprogramkan siswa yang lulus itu lari ke ini, tampilannya pimpinan ini di laporan siswa yang lulus, nanti diprogramkan untuk masuk di sini yang lulusnya. Jadi keterangannya lulus, ada jurusan IPA, IPS, laki-laki, perempuan, nama-namanya, kemudian nomor induk siswanya. Jadi ini adalah menampilkan 50 dari 1 sampai 8 halaman. Jadi di sini itu menampilkan 50, artinya yang di pimpinan ini atau rumah ini kan yang lulusnya 50%, berarti 50 orang. Jadi di sini ada 50 orang. Jadi hanya di sini yang terbaca adalah 7. Berarti 7 dikali 8 yaitu hampir 50, mendekati 50. Jadi ada di 8 halaman. Begitu. Jadi dia ada di 8. Jadi dari menampilkan 50 ini adalah 50 siswa dari 1 sampai 8 halaman, karena dari 1 sampai 8 halaman ini adalah 7 halaman. Jadi mau pindah jadi klik saja di 1, kan ini ada di 1, jadi terbacanya 1. Jika di 2 berarti di sini terbacanya 2. Dia sampai di 8, angka 8 berhenti. Kemudian pilih cetak, selesai. Kemudian siswa yang lulus. Nah, ini siswa yang lulus begitu juga sama. Jadi di rumah ini siswa yang lulus, yang tidak lulus yang warna merah ini adalah 20%, berarti 20 orang. Nah, jadi menampilkan 20 dari 1 sampai 3. Jadi 3 kali 7 21. Nah, jadi ada 3 halaman. Nah, 1 sampai 3 halaman. Jadi dia sampai, jadi pilih cetak. Jadi dia terus. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari tampilan depan ini. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila ada bahasa-bahasa yang salah, saya mohon maaf, karena saya sementara dalam proses belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian perhatiannya. Assalamualaikum.